got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out, that thing hold fast, I'm down, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Yetno Masterpedia, channel yang berkonsentrasi membahas tentang strategi pembelajaran dan strategi pengembangan diri. Pada episode ini saya akan membahas topik tentang ketika anak menjadi guru dalam kehidupan. Anak adalah guru terbaik yang dikirim untuk mendidik ego kita. Mungkin di antara kita pernah mengalami suatu peristiwa di mana kita sedang lelah sepulang kerja, lalu anak kita tiba-tiba protes. Ayah kok ingkar janji terus? Ayah kok main HP terus kalau aku cerita? Apa reaksi pertama kita? Jujur saja, mayoritas di antara kita langsung refleks defensif. Kita merasa otoritas kita sebagai orang tua sedang digugat. Kita kemudian mengeluarkan kalimat, kamu masih kecil tahu apa, atau ayah kan kerja buat kamu. Kita langsung melabeli mereka sebagai anak yang membantah, keras kepala, atau kurang ajar. Tapi mari kita tarik nafas dalam-dalam. Bagaimana kalau saya katakan bahwa protesnya anak Anda adalah hal terbaik yang bisa terjadi di rumah Anda minggu ini. Banyak konten di luar sana sibuk mengajarkan cara mendisiplinkan anak yang suka membantah. Tapi saat ini kita tidak akan melakukan hal itu. Kita akan membalik sudut pandangnya. Kita tidak akan membedah kesalahan anak, melainkan membedah kejujuran mereka sebagai cermin untuk diri kita sendiri. Mengapa anak-anak mulai memprotes kita? Sadar atau tidak, anak-anak adalah perekam yang paling jujur di dunia, sekaligus kritikus yang luar biasa tanpa filter. Mereka belum belajar caranya basa-basi atau menjaga perasaan, seperti halnya orang dewasa. Kalau mereka bilang kita cuek, kemungkinan besar kita memang sedang cuek. Ketika anak berani melakukan protes, itu sebenarnya adalah terjadi indikasi dua hal. Yang pertama, mereka merasa cukup aman dengan Anda untuk mengekspresikan kekecewaan mereka. Nah, itu adalah investasi psikologis yang sangat mahal. Yang kedua, mereka sedang mendeteksi adanya ketidaksinkronan antara apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita lakukan. Kita menyuruh mereka sabar, tapi kita sendiri membanting pintu saat kesal. Kita menyuruh mereka jujur, tapi kita meminta mereka bilang, ayah tidak ada di rumah saat ada tamu yang tidak kita inginkan. Anak melihat itu semua, jadi saat mereka protes, mereka bukan sedang menyerang Anda. Mereka sedang menunjukkan letak keretakan pada cermin kita. Mari kita bedah 3 jenis protes anak yang paling sering terjadi, dan mari kita lihat cermin apa yang sedang mereka sodorkan ke wajah kita. Yang pertama, protes tentang waktu dan kehadiran. Kalimatnya seperti, ibu sibuk terus sih. Cermin diri untuk kita ini bukan sekedar minta ditemani main. Ini adalah alarm ya. Ini adalah alarm bahwa kita mungkin hadir secara fisik, tapi pikiran kita tertinggal di tempat kerja atau di layar media sosial. Anak merasakan jarak itu. Kedua, protes tentang standar ganda. Kalimatnya seperti, kok kakak boleh, kok saya tidak boleh? Atau ayah juga sering kok begitu. Cermin diri untuk kita ini adalah indikator bahwa aturan di rumah kita belum adil.
Atau kita sering membuat pengecualian egois untuk diri kita sendiri hanya karena kita orang dewasa. Yang ketiga, protes tentang cara kita berbicara. Kalimatnya seperti, jangan bentak-bentak dong. Cermin diri untuk kita adalah tamparan lembut bahwa manajemen stres kita sedang buruk. Kita seringkali menyalurkan tekanan hidup di luar rumah kepada makhluk kecil yang paling tidak berdaya di dalam rumah kita. Lalu, kalau anak protes, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengalah total dan kehilangan wibawa? Tentu tidak. Menjadi cermin bukan berarti kita menjadi lemah. Ini ada 3 langkah yang elegan untuk meresponnya. Yang pertama adalah jeda dan validasi. Saat anak melayangkan kritik, tahan amarah Anda dalam 5 detik. Tarik nafas dalam-dalam, katakan pada mereka, terima kasih sudah berani bicara dengan ayah. Ayah mendengarkan kok. Ini akan menurunkan tensi ketegangan secara instan. Langkah yang kedua, bercermin tanpa pembelaan. Tanyakan pada diri sendiri di kamar yang sepi, apakah yang dibilang anakku tadi kok ada benarnya ya? Dari apa yang disampaikan anak saya tadi kok ada benarnya? Singkirkan dulu ego sebagai orang tua. Mengakui kesalahan di hadapan anak tidak akan menurunkan harga diri Anda. Justru itu mengajarkan mereka tentang arti integritas dan kedewasaan yang sesungguhnya. Langkah ketiga, ajaklah anak untuk berdiskusi dan membuat kesepakatan. Katakan, maaf, kemarin ayah terlalu lelah sehingga berbicara agak keras. Tolong bantu ayah mengingatkan jika hal itu terjadi lagi. Dengan cara seperti ini, Anda tidak sedang membangun dinding pemisah, melainkan sedang membangun jembatan pengertian. Menjadi orang tua itu bukan tentang menjadi manusia yang sempurna dan tanpa cacat celah di hadapan anak. Menjadi orang tua adalah proses bertumbuh bersama. Anak-anak kita membutuhkan orang tua yang anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang selalu benar. Mereka membutuhkan orang tua yang mau belajar, yang mau meminta maaf saat salah, dan berani melihat kekurangan diri melalui mata jernih anak-anaknya. Mulai hari ini, jangan takut dengan protes anak Anda. Peluk protes itu, bawa ke depan cermin, dan jadikan itu sebagai bahan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena pada akhirnya, anak yang hebat tidak lahir dari orang tua tanpa celah, melainkan dari orang tua yang tahu cara mengevaluasi diri. Saya ingin mendengar cerita Anda. Bagian kendali mana yang paling sulit Anda lepaskan selama menjadi orang tua? Mari kita saling menguatkan di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman baru, silakan klik tombol like, bagikan pada teman-teman, kolega, dan kerabat. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa tumbuh bersama-sama. Saya Suyitno Masdar. Sampai jumpa pada ruang refleksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker, we got all